Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada malam ini kembali kita di program kesayangan kita bersama, yaitu MMBB, makan malam dan belajar bareng. Kita akan makan malam bersama, kemudian kita akan belajar tentang murni komponen. Harganya cuma 100. Ya, seperti biasa malam ini kita akan makan malam bersama, kemudian kita akan belajar tentang sesuatu hal. Nanti akan saya tunjukkan ya. Seperti biasa ditemani dengan madu murni Sukonen, harganya cuma 150.000. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengorder madu bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Malam ini kita akan makan apa? Kita akan makan bakso dan nasi lagi. Nggak apa-apa, sama, yang penting kan materinya beda nanti ya, yang penting kan belajarnya. Tapi ini baksonya beda. Kalau kemarin kita belinya di bakso pahlawan, sekarang kita belinya bakso di pasar wisata Bojonegoro ya. Dan juga ada gorengan, ini juga belinya di pasar wisata Bojonegoro. Mantap. Baksonya ini murah, cuman Rp6.000. Isinya apa aja coba kita lihat ya. Oh, 6.000 tuh isinya satu pentol sama satu tahu. Worth it kah? Ya, harganya 6.000 teman-teman. 6.000 jangan berharap banyak ya. Nanti rasanya kita coba ya. Ini ada sambelnya, kita taruh di mangkok kecil. Dan ini sausnya sudah dicampur sama kecap. Campur. Ini 2 porsi dijadikan 1. Makanya saya taruh di mangkok kecil karena nanti juga buat. Ya, mungkin teman-teman tanya, kok kalau makan bakso sama nasi biar kenyang? Ya, oke. Oke, kita racik dulu ya baksonya ya. Ini adalah edisi yang kelima kalau nggak salah ya, episode yang kelima. Makan malam dan belajar bareng bersama saya, Subhan. Nggak usah banyak-banyak. Ya, cukup satu aja. Sambelnya juga nggak usah banyak-banyak, sayang perut. Oke, kita aduk ya baksonya dulu. Ini kita anggap sayur, jangan. Kalau zaman dulu kan makan tuh pakai jangan gitu ya. Jangan asem, jangan ini jangan bakso namanya. Kita coba dulu baksonya dulu ya. Bakso harga 6.000 kayak gimana rasanya? Bismillah. Enak. Langsung kita tuang. Wow. Langsung semuanya karena ya emang porsinya ya 6.000 teman-teman. Masa 6.000 tak banyak sih.
tahu diri ya. Oke, nah, lauknya tempe. Ini tempe apa nih? Itu embus jangan. Kok embus? Itu kedelai. Yang besar dulu. Oke, selamat makan teman-teman. Enggak lah, mana tuh. Hmm. Enak loh teman-teman, ini makan bakso sama nasi itu enak loh, gantinya lontong. Alhamdulillah, rasanya ya 6.000 ya, enak lah 6.000 ya. Kalau teman-teman yang beli ya pokoknya di pasar wisata ya, di pasar wisata banyak penjual bakso yang seperti itu 6.000-an ya. Oke, gorengannya juga enak ya. Sekarang ya di mana 1.000 ya, segini 1.000 besar kok. Sekarang kita akan belajar bareng. Kembali lagi saya tekankan bahwa di sini statusnya adalah kita belajar bareng. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, tidak bermaksud sok pinter, sok tahu sendiri, enggak. Jadi saya akan menyampaikan sebuah tema, kita belajar bareng. Silahkan, karena belajar bareng, silahkan teman-teman kalau mau menanggapi komentar ya silahkan ya. Tapi saran saya, komentarnya yang baik, tidak perlu tendensius. Kita belajar sambil minum kopi, dan ini adalah kopi racikan saya sendiri, kopi murni di mix dengan coklat murni, bubuk coklat murni tanpa gula. Bismillah. Oke, kita akan belajar tentang Pak Jokowi, New Orde Baru, dan nepotisme. Jadi teman-teman gini, salah satu topik yang
lumayan ramai di perbincangannya Pak Jokowi akhirnya ini presiden kita bersama. Ada yang mengatakan kalau sekarang ini aromanya seperti Orde Baru, sehingga ada istilah Orde Baru Reborn, ada istilah New Orde Baru, dan semisalnya. Kalau saya nggak sepakat ya, karena gini, bagaimana bisa ini dibandingkan dengan Orde Baru gitu loh. Kalau di zaman Orde Baru dulu, kita semua sepakat nggak ada namanya kebebasan berpendapat, semuanya dibungkam oleh penguasa. Loh zaman sekarang loh, mana ada pembungkaman pendapat, semuanya bebas berpendapat, yang pro maupun yang kontra bahkan pendapatnya seringkali itu sangat berlebihan sampai menjatuhkan harkat martabat seorang presiden, itu juga aman-aman saja ya, kecuali kalau ada hoax, ada fitnah atau apa, itu lain lagi ya. Itu pun yang melaporkan bukan presiden loh, ya kan, orang lain melaporkan gitu loh, bukan presidennya sendiri. Masih ingat masalah Pak Jokowi difitnah masalah ijazah palsu, beliau fine-fine saja, beliau nggak menanggapi, beliau dikatakan apa aja. Dari itu semua, bagaimana bisa dikatakan kalau pemerintahnya Pak Jokowi itu New Orde Baru? Ya nggak bisa toh, ya kan, nggak ada pembungkaman gitu, semuanya bisa berpendapat, ya kan, semuanya bisa berpendapat. Ada yang mengatakan seperti ini, bahkan zaman sekarang lebih parah daripada Orde Baru. Kalau zamannya Orde Baru, Bapak Soeharto itu bahkan tidak pernah mengangkat anaknya jadi wakil presiden. Loh, emang Pak Jokowi mengangkat anaknya jadi wakil presiden? Kapan? Pertanyaannya, kapan Pak Jokowi mengangkat anaknya jadi wakil presiden? Kapan coba? Nggak pernah. Gibran Rakabuming Raka itu kan mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Yang milih siapa? Besok rakyat gitu loh. Belum tentu juga terpilih. Gitu loh ya. Jadi gimana bisa dikatakan sekarang tuh New Orde Baru? Di mana letak Orde Barunya gitu loh. Sekarang tuh reformasi, semuanya terbuka, semuanya bebas, jujur dan adil, semuanya transparan gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dulu Pak Harto nggak pernah menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Loh, kapan Pak Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden tuh kapan gitu loh. Nah, kalau masalah Gibran, ya itu hak konstitusinya Mas Gibran gitu loh. Ada peraturan yang memungkinkan beliau maju, ya beliau maju. Yang menentukan siapa? Rakyat, bukan Pak Jokowi gitu. Jadi nggak bisa dikatakan sekarang ini Orde Baru tuh, loh, di mana letak Orde Barunya? Kan seperti itu kan ya. Nah, ya ini pemikiran orang awam seperti saya dan teman-teman semua. Makanya yang santai-santai aja lah. Jadi kalau saya tidak sependapat kalau dikatakan sekarang tuh New Orde Baru. Beda jauh. Sekarang tuh walah, saking kebablasannya berpendapat sampai orang tuh kalau mau menghina sekarang, masya Allah ya. Nah, gitu. Itu yang masalah Orde Baru. Jadi kalau saya tidak sependapat dengan argumen tadi. Terus ada yang mengatakan ini aromanya nepotisme, ya keluarganya diangkat, ya hampir sama gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan nepotisme? Nepotisme itu apabila Pak Jokowi mengangkat Gibran langsung menduduki jabatan yang itu adalah kewenangan Pak Jokowi untuk mengangkatnya. Contoh misalnya gini, jadi misalnya Pak Jokowi mengangkat anak-anaknya semua jadi menteri A, menteri B, menteri C, yang notabene kalau menteri itu kan memang hak prerogatif seorang presiden, ya kan. Pokoknya jabatan yang untuk mendudukinya itu ditunjuk presiden. Ya mungkin itu bisa dikatakan nepotisme. Walah, Pak Jokowi mengangkat semuanya jadi gini. Nah itu mungkin ya kan. Loh, Mas Gibran itu besok untuk menjadi wakil presiden, yang milih bukan Pak Jokowi gitu loh. Yang milih bukan Pak Jokowi, yang milih rakyat. Di mana bisa dikatakan nepotisme? Ya nggak bisa toh, ya kan. Kalau teman-teman mengatakan itu Anwar Usman itu iparnya Pak Jokowi, nah pertanyaannya gini, kenapa dulu ketika Anwar Usman itu diangkat menjadi MK, ya kan, teman-teman masyarakat atau siapapun tidak mempermasalahkan itu kan, semuanya fine-fine saja.
Ya kalau ini dianggap nepotisme loh ya, karena hubungan keluarga. Nah sekarang kenapa Gibran kok diangkat? Nah, itu kan anehnya di situ, ya kan? Nah, jadi kalau masalah Gibran, saya kira itu bukan nepotisme, karena yang memilih besok rakyat, gitu loh ya. Nah, benang merahnya adalah ketika Anwar Usman diangkat jadi MK, ya kan, dan itu tidak menyalahi aturan, ya sudah, karena memang presiden kan punya hak. Jadi setahu saya hakim MK itu kan 9, yang 3 dipilih presiden, yang 3 dipilih DPR, yang 3 siapa gitu loh. Sederhananya dulu ketika 9 MK ini ditetapkan, fans saja gitu ya, hanya ada setengah kecil, artinya itu kan tidak melanggar konstitusi, tidak menabrak konstitusi. Nah kenapa sekarang ketika Gibran dimunculkan jadi calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto, muncul nepotisme, muncul isu-isu seperti itu? Loh gimana sih, ya kan? Nah sekali lagi teman-teman, mari kita gunakan hati yang dingin, otak yang dingin, tidak perlu emosi, tidak perlu tendensius untuk menjatuhkan siapapun. Jadi kita bicara yang dohirnya saja, ya kan? Kalau kita bicara yang ada apa di baliknya, kita berprasangka, suudzon, oh ini ada cawe-cawe penguasa, ini diatur gini gini gini, ya nggak ada habisnya. Kecuali jika suatu saat teman terbukti, ya berarti ya itu apa adanya gitu. Yang jelas sekarang ini saya itu membicarakan yang nampak adalah semuanya berjalan sesuai konstitusi. Lolosnya Gibran ya bukan salah Pak Jokowi, tapi ada orang yang menggugat, dikabulkan oleh MK, ya sudah, di mana letak melanggar konstitusinya gitu ya. Jadi ya simpelnya nanti tergantung rakyat, silahkan rakyat yang menilai. Kalau mau milih Mas Gibran ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Lu kan sesimpel itu sebenarnya, ya kan? Nah kalau masalah nyatanya itu melanggar kode etik MK, yaitu dua hal yang berbeda. Kalau masalah MK memvonis ketua MK melanggar kode etik, itu kan dua hal yang berbeda. Faktanya secara konstitusi juga MK tidak bisa membatalkan keputusan MK, ya kan? Jadi intinya intinya yang saya tangkap itu tidak ada pelanggaran konstitusi, semuanya hanya berdasarkan asumsi, dugaan, dan sampai detik ini belum tidak terbukti gitu, semuanya dugaan. Jadi saya mengajak untuk kita semua, yes, nggak usah pakai emosi lah, nggak usah pakai apa ya, tendensi apa-apa, silahkan berdemokrasi dengan enak, dengan bahagia, dengan riang, pilih yang kita cocoki, kalau nggak cocok ya sudah, nggak dipilih, sesimpel itu teman-teman ya, untuk belajar malam ini, belajar bareng. Sebelumnya saya minta maaf jika memang saya, sekali lagi saya tidak sok tahu ya, tapi kalau saya nampak sok tahu, sekali lagi saya tekankan, saya tidak sok tahu. Ininya yang saya tahu, saya ini orang awam, masyarakat biasa berbicara, tidak menjatuhkan siapa-siapa, saya hanya menyampaikan apa yang ada di otak saya. Mari kita belajar bareng. Pesannya adalah demokrasinya yang santai saja, yang santai saja. Kalau memang sesuai itu ya sudah gitu. Ya kecuali kalau memang melakukan pelanggaran yang cetha wolo jelas sangat nampak, nah itulah lagi ceritanya. Jadi itu saja belajar kita malam ini. Dah ngopi saja lah, mari kita ngopi. Kata Gus Bak kan yang penting iso ngopi alhamdulillah, tidak melakukan maksiat alhamdulillah. Bismillah. Itu teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak menggiring opini untuk memilih salah satu paslon, tidak. Saya hanya ingin belajar bareng dengan teman-teman. Kalau saya katakan salah silahkan dikoreksi di kolom komentar, tapi saya mintalah, intinya saya tidak merasa paling benar ya. Sekali lagi saya tidak merasa paling benar, saya bukan orang yang ahli di bidang politik, saya hanya sebagai orang awam yang ingin berbicara, itu saja. Toh ini kan juga dijamin konstitusi, dan saya tidak menyerang siapapun. Sekali lagi, saya tidak menyerang siapapun ya. Oke, silakan. Jadi kalau saya salah dikoreksi di kolom komentar dengan komentar yang sopan kalau bisa ya.
Nah, seperti biasa di shop online juga ada shop online cek. Kalau teman-teman butuh layanan on ojek profesional bisa menghubungi di nomor yang ada di logo ini ya. Madu murni shop online 150.000, silahkan diorder. Dalam kota bisa saya antar gratis ya. Di dalam madu terdapat banyak obat bagi tubuh kita. Dah, itu saja untuk MM dan BB episode ke dengan judul Jokowi, Orde Baru Reborn, nepotisme. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.